Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ja'ala kitabahu huda wa rahmatan li ahlil iman wa hujjatun li ahlil isyan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ar-rahmatul muhda wa ni'matul musda wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pemirsa Elsita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Risalatul Iman, yang kali ini kita akan membahas cara menghadapi penyakit yang berat. Penyakit itu adalah merupakan tanda-tanda kematian akan datang. Dan di dalam syariat Islam, setiap orang yang ketika tanda-tanda kematian atau penyakit itu menimpa kehidupannya, maka ia diperintahkan untuk mempersiapkan dalam menghadapi kematian. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kamu ketika tanda-tanda kematian telah datang, seperti penyakit berat yang menyebabkan napas kita terganggu, detak jantung kita juga tidak stabil, atau kondisi kita mengalami penurunan yang drastis. Maka penyakit itu sesuatu yang normal. Justru ketika kita sebelum ajal itu datang diberikan ujian oleh Allah melalui penyakit ini, itu pertanda bahwa Allah itu sayang kepada kita. Oleh karena itu, buat orang-orang yang saleh, buat orang-orang yang selalu dekat kepada Tuhannya, maka ketika nikmat Allah cabut dalam kehidupannya itu, menjadikan bukan ia semakin jauh, justru semakin dekat pada penciptanya. Dan salah satu Allah itu mengurangi nikmat kita, yang kalau kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Kita tidak bisa menjumlahkannya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Saking banyaknya, kata Allah, nikmat yang kuberikan kepadamu, jika kau menghitung, kau tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, ketika kita itu akan dipanggil oleh Allah, Allah cabut sedikit demi sedikit. Contoh, ketika kita ini sudah masa-masa di atas 50, maka Allah tegur kita dengan hilangnya ketajaman dalam melihat, ketajaman dalam mendengar. Dan yang paling tragis, cara Allah mengingatkan kita agar kita itu kembali ke pangkuannya, agar hidup kita itu kembali mentaati segala perintahnya, maka gigi pun mulai goyang.
Setelah itu copot. Berkuranglah gigi kita. Ketika gigi itu berkurang karena copot, kita baru merasakan ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Ketajaman kita untuk mencicipi rasa pun sudah mulai berkurang. Bukankah kita tahu bahwa hilangnya pandangan mata kita tidak setajam itu juga diawali dengan adanya penyakit. Hilangnya ketajaman kita dalam mendengar, itu pun tidak serta-merta. Pasti ada penyebab dan itulah penyakit. Begitu pula gigi. Ada yang karena dia lupa bahwa umurnya sudah tua, giginya sudah mulai rapuh, dia berlagak seperti anak muda menggigit, memakan ayam, tanpa mereka itu berpikir bahwa ada tulang. Lalu dia retak, giginya bisa patah dan langsung copot. Ini semua adalah sesuatu yang normal. Jadi kalau kita itu mendekati ajal itu datang, biasanya setelah berumur 55 tahun itu, maka berbagai macam gejala itu muncul. Itu hal yang normal. Lalu bagaimana supaya kita itu tidak gelisah, supaya kita itu juga tidak menyalahkan atau mencari kambing hitam. Supaya kita ini tetap tenang dan tidak berubah dalam hidup ini, kita tetap beribadah kepada Allah, maka syarat pertama yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu kita bisa baca. Apa itu? Yaitu berserah diri kepada Allah. Insya Allah ketika penyakit itu datang kepada kita, katakanlah penyakit yang sedang trendy saat ini yang sangat ditakuti, yaitu COVID-19 atau virus corona. Siapa yang tidak takut? Saya mengalami sendiri. Walaupun tadinya saya menganggap hal itu biasa-biasa saja, tapi ketika saya sudah melakukan rapid test, ditingkatkan karena hasilnya disitu dikatakan reaksi, maka saya ditingkatkan menjadi swab. Begitu saya di swab, saya dinyatakan positif. Saya OTG. Tidak merasakan apa-apa. Sampai hari ketiga saya baru mulai merasakan. Dari positifnya saya itu, saya sudah tidak bisa lagi memasukkan makanan dalam perut saya. Apa saja yang keluar, apa saja yang saya masukkan, termasuk air itu pun keluar kembali. Saya menyadari bahwa virus saya sudah menggerogoti lambung saya. Sehingga susah tidur dan tidak ada ketenangan dalam hidup itu, gelisah. Ketika saya membaca surat Al-Bayyinah ayat 5 ini, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, hidupku, matiku, karena atas izin Allah semua itu terjadi. Inilah saya berkeyakinan apabila kita itu ditimpa suatu ujian, cobaan atau penyakit, sekalipun penyakit itu mengancam akan kehidupan kita, dan begitu banyak orang kena penyakit ini yang mengakhiri hidupnya, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap tenang, sabar ya. Kita syarat pertama adalah tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri. Hidup dan mati kita itu kita harus yakini hanya Allah, bukan karena penyakit. Tapi kita tunggu sejenak, karena di belakang kita ada yang mau lewat. Pemirsa Elsita TV yang berbahagia. Jadi kalau kita ini menghadapi penyakit yang mengancam akan kehidupan kita, ataupun menghadapi ujian, cobaan, fitnah,
yang akan menghancurkan reputasi kehidupan kita, ingat, kita sudah berjanji di hadapan Allah bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita, itu semuanya kita harus serahkan kepada Allah. Oleh karena itu, setelah kita ini tawakal kepada Allah, yang dikatakan di dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman, dan juga dalam surat At-Tolak kita bisa lihat di situ, yaitu ayat 4. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kita lihat dalam ayat ini betapa agungnya, betapa istimewanya. Kalau kita ini hidup, selalu kita serahkan hidup mati kita dan amal perbuatan kita, ikhtiar kita kepada Allah. Allah katakan, kami akan cukupkan ikhtiarmu semua. Jadi kalau kita ditimpa penyakit, ke dokter itu ikhtiar. Minum obat itu ikhtiar. Kita datang ke tabib itu ikhtiar. Kita minum juga, katakan suplemen, vitamin, itu semua sebatas hanya ikhtiar. Dan tidak cukup. Dan ikhtiar itu kita pergi ke rumah sakit, menemui dokter. Bisa dikatakan itu adalah merupakan ikhtiar kita yang dibenarkan oleh Allah kalau kita iringi dengan kita bertawakal kepada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sungguhnya dalam menghadapi kesulitan hidup, menghadapi penyakit yang mencekam, bahkan hampir dapat dipastikan ini bisa menyita kesabaran kita, ketaatan kita kepada Allah bisa akan terganggu. Tapi kalau kita semuanya serahkan diri kita kepada Allah, dan Allah akan mencukupkan. Dengan ikhtiar itu, Allah akan berikan kesembuhan penyakit kepada kita dan lain-lainnya. Dan yang kedua, di samping kita diperintahkan untuk bertawakal, yakni kita diperintahkan untuk sabar. Jadi apa saja yang kita kerjakan itu tidak layaknya orang bermain sihir. Tidak seperti orang menebalikan tangan. Kita pengen makan saja, kita harus diperintahkan usaha. Mencari makanannya. Sudah tersedia pun depan kita, diperintahkan kita memakan dengan tangan kita. Tangan kita gerakkan, kita masukkan. Begitulah ketika Allah itu akan menyembuhkan penyakit kita atau mengangkat ujian dan cobaan dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah usaha dengan tawakal kepada Allah, tapi diperintahkan untuk sabar, menanti datangnya pertolongan Allah. Mengapa? Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan berbuat sabar dan banyak berdoa. Pengalaman saya, banyak teman-teman prihatin dan juga WA kadang-kadang mengungkapkan rasa sedihnya. Karena dia mengukur dan juga melihat begitu banyak teman-teman yang lain begitu masuk rumah sakit karena COVID, yang ditandai dengan adanya gejala, jarang pulang. Begitu masuk rumah sakit, pulangnya ke kuburan, dan kuburannya pun keluarga nggak ada yang tahu. Kalau kita itu masih berpikir kuburan saya di mana, nanti saya mati siapa yang ngurus, saya pikir itu tidak diajarkan dalam Islam. Itu menjadi tanggung jawab orang yang masih hidup. Sedangkan kita hanya diperintahkan oleh Allah, sabarlah kalau mengharapkan ketetapan Allah. Kalaulah pada waktu penyakit itu terus menggerogoti kesehatan kita dan itu sampai mengantarkan pada kematian, kita pun tetap diperintahkan untuk sabar.
Karena kalau kita sabar, maka insya Allah, Allah selalu bersama kita. Karena kalau kita mati itu, Allah selalu bersama kita. Para malaikat selalu ibah dan mendoakan kita. Ingat, walaupun ketika kita bicara tentang sakaratul maut, yang ketika Nabi ditanya, sakitnya seperti apa sungguhnya sakaratul maut itu? Ya Rasulullah, sampai engkau berlindung dari fitnah kematian ini. Nabi mengatakan, sakitnya sakaratul maut itu seperti blukeng salak atau kayu yang berduri dimasukkan ke dalam perut kita, menancap dalam keadaan usus kita itu tertancap dengan duri-duri salak yang panjang itu, maka dikagetkan, ditarik, push, sehingga temamburanlah semua usus-usus kita itu. Begitulah kata Nabi rasa sakit sakaratul maut bagi orang yang jauh dari ketaatannya kepada Allah. Ketika orang mati dalam keadaan mereka itu maksiat kepada Allah, maka mereka benar-benar merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi kalau kita dalam keadaan tawakal, kita dalam keadaan sabar, Allah menjanjikan Allah selalu bersama kita yang sabar ini, maka sakaratul maut yang begitu sakit pun ketika Allah tetapkan kematian itu pada kita, kita pun layaknya orang yang tertidur. Kita tidak akan merasakan rasa sakit. Ada ungkapan Imam Syafi'i, qata'tul mauti min amrin hakirin, qata'tul maut min amrin azim. Urusan orang itu mati dalam menghadapi sakaratul maut, dalam urusan yang kecil, sepele, dan kita di atas tempat tidur yang empuk, sama saja rasa kematian itu akan dialami oleh setiap orang. Kematian itu sama dengan orang ditembus peluru atau dipenggal lehernya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membedakan rasa sakaratul maut itu? Kata Imam Syafi'i, sedang apa dia mati? Kalau dia berjihad jalan Allah, sedang membela kebenaran. Kalau dia sedang beramal salihah, beribadah kepada Allah, maka matinya akan semua itu hilang rasa sakit itu, karena semua adalah tergantung amal kita. Pentingnya kita itu sabar dalam menghadapi ujian cobaan, terutama ujian kematian itu. Maka kalau kita takut merasakan sakitnya sakaratul maut, maka di samping tawakal, bersabarlah kepada Allah. Insya Allah, Allah selalu bersama kita. Tunggu sejenak, karena ada yang lewat di belakang ini. Pemirsa Sinta TV dimanapun Anda berada, disinilah dalam Risalatul Iman ini kita harus benar-benar bagaimana cara kita itu memupuk kesabaran agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Apalagi ketika kita menghadapi kematian itu, Allah datangkan penyakit, katakanlah wabah, seperti wabah virus corona ini. Dan Nabi menjamin, kalau sudah dijamin matinya itu dalam keadaan syahid, berarti rasa sakit pun akan hilang. Kalau kita itu tetap dalam keadaan mati beriman kepada Allah, dengan selalu berserah diri, bertawakal tadi, dengan sabar. Nabi mengatakan, man mauta, barang siapa yang mereka itu mati fi wa'bin, dalam menghadapi wabah ini, famautuhu, maka matinya itu syahidan. Syahid selama dia begitu dinyatakan bahwa mereka itu menderita penyakit wabah itu, dia tidak keluar karena takut orang lain akan tertular kepadanya. Dia menjaga betul jangan sampai menulari virusnya itu pada orang lain. Mati dia. Itu yang dikatakan famautuhu syahidan.
Maka kita dilarang kalau kita ini terkena penyakit, katakanlah corona. Walaupun itu rumah kita, biarlah saya lebih baik uzlah ke rumah sakit, tetaplah kamu di rumah. Atau kalau kita mau di rumah, kita minta istri, anak-anak, cobalah kamu. Kali ini saya minta untuk menjauhi saya. Walaupun kita tahu penyakit ini berat, membuat badan kita lemes, letih, maka itulah pentingnya. Kesehatan itu harus benar-benar di-cover oleh pemerintah yang mengurus masyarakat ini. Karena ada penyakit yang tidak bisa diatasi oleh secara pribadi. Tapi harus cara organisasi seperti menghadapi COVID ini. Bagaimana tenaga-tenaga medis yang terlatih dan mereka tidak takut lagi. Karena mereka mungkin sudah menjiwai tentang penyakit ini. Sehingga mereka betul-betul sungguh-sungguh. Ini cara kita berikhtiar diperintahkan oleh Nabi untuk mencari orang yang memang betul-betul kita yakini. Maka dalam urusan penyakit itu Nabi menyuruh, tanyalah kepada tabib, yaitu dokter. Karena dokter lah yang lebih tahu. Kan banyak kadang-kadang sudah ketahuan ini COVID, masih aja mereka mencari-cari cara lain. Padahal semua secara internasional dunia ini sedang memerangi COVID. Dan bagaimana cara mengatasinya dan juga membendung dari meluasnya, melebarnya wabah ini. Dan yang ketiga, perbanyaklah zikir dan doa. Fa inna zikra tatma'innal qulub. Sungguhnya zikir itu dapat menenangkan hati atau batin orang. Jadi bukan hanya sabar, menunggu, bukan usaha. Dan kita meminta kepada Allah. Karena dengan kita sabar dan minta kepada Allah, karena Allah akan kabulkan. Makanya doa orang yang sedang menghadapi penyakit yang berat, insya Allah mustajab. Dan bagi kita yang mendengar, melihat saudara kita yang sedang menderita penyakit yang sangat berat, kita tahu itu sangat sakit. Maka kita pun hanya diperintahkan oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma ahyilahu ma kanatil hayatu khairal lahu wa tawaffahu ma kanatil wafatu khairal lahu. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepadanya jika sekiranya masih ada kebaikan dalam hidupnya, dan matikanlah ia jika memang kematian itu lebih baik daripada hidupnya. Itu ajaran Nabi. Karena memang sakit itu hanya merupakan faktor penyebab akan datangnya kematian. Yang kita takutkan itu adalah azal datang kepada kita ketika kita itu tidak siap menghadapinya. Dalam keadaan kita itu jauh kepada Allah. Dalam keadaan kita sedang melakukan perbuatan maksiat. Tapi ketika kita sudah diuji tanda kematian datangnya sakit, dengan kita sabar, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, berzikir kepada Allah, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sedang berbuat ibadah, berbuat kebaikan, maka dijamin oleh Rasulullah mati kita walaupun orang melihat menyeramkan, menakutkan, karena mungkin ditembak dari dekat, ya kan, beberapa tembakan, tapi itu tidak akan terasa sakit bagi orang yang membela kebenaran di jalan Allah, yaitu dalam jihad. Dan yang keempat, ikhlas. Bagaimana cara kita memupuk keikhlasan dalam menghadapi ujian, cobaan, atau penyakit yang menggerogoti kesehatan kita? Terutama menghadapi wabah corona yang sangat menakutkan. Dan ketika gejala itu datang, semua orang kalau dia tidak ingat kepada Allah, dia tidak akan sabar. Ketika dia tidak punya keimanan bahwa itu yang mendatangkan Allah, dia pun pasti tidak tenang dalam hidup menghadapi penyakit itu. Tapi dengan kita meyakini ma asaba min musibatin
illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu penyakit yang menimpa anak manusia ini kecuali ketetapan Allah yang berlaku pada diri seseorang itu. Nah, kalau kita tahu penyakit itu Allah yang mendatangkan, Allah yang menentukan, bukankah kita lahir juga Allah yang menentukan? Bukankah kita hidup bisa sehat, Allah yang menentukan? Bukankah kita hidup penuh dengan kesempurnaan? Allah yang menentukan. Bukankah wajah kita ini dibentuk oleh Allah tidak kekurangan? Bukan Allah yang menentukan? Semua kita katakan, itu hanya hak prerogatif Allah. Nahnu khalaqnakum wa sawwarnakum. Kami yang menciptakan kamu dan kami juga yang membentuk kamu. Lalu kenapa ketika Allah kurangi, katakanlah ketika kita menghadapi kecelakaan, menyebabkan tangan kita diamputasi atau bagian wajah kita itu ada yang berkurang, mengapa kita tidak kembalikan kepada Allah? Bukankah kita merasakan kesempurnaan tangan kita, kesempurnaan wajah kita atau tubuh kita? Toh kita juga tidak banyak bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita dikurangi, gerak kita yang tadinya kita bisa terbang ke sana kemari, sekarang kita nggak bisa dibatasi. Yang tadinya kita bisa berjalan kencang dan berlari dengan sekencang-kencangnya, ketika kita diuji dengan datangnya penyakit, katakanlah corona, jangankan untuk berlari. Berdiri saja mata sudah kunang-kunang. Berdiri saja mata karena saking kaki kita itu dingin, kita itu seolah-olah tidak bisa berdiri, lemes semua. Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah? Kita menyadari bahwa sedikit saja Allah kurangi nikmat Allah itu, ternyata hidup kita tidak bermakna, tidak berarti lagi. Hanya bagaikan onggokan jasad manusia yang masih hidup tetapi layaknya seperti bangkai. Apakah Anda tidak pernah melihat bagaimana orang yang mengalami stroke total? Itu semua ada pelajaran. Oleh karena itu sampai kematian seseorang Allah mengatakan ujian cobaan. Coba dalam surat Al-Mulk ayat 2. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan bagi orang yang hidup ini dimatikan. Dan bagi setiap kematian orang yang kita cintai itu dalam rangka Allah ingin menguji, mencoba. Siapa di antara kita dalam menghadapi ujian cobaan itu yang tetap mereka memiliki amal saleh yang banyak. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi waj'al mujtama'na ghayathu husnul khitami. Subhanakallahumma bihamdika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.